Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua mahasiswa peserta kuliah di agroklimatologi. Pada pertemuan kedua ini saya menyampaikan melalui video, tidak Google Meet ya. Nah, mohon nanti mahasiswa bisa mendownload materi yang sudah saya taruh di e-learning. Kemudian Anda bisa mendengarkan sekalian melihat dari tayangan ini penjelasan-penjelasan dari saya. Nah, apabila ada diskusi atau tanya jawab, nanti akan kita lanjutkan di ruang classroom yang akan saya sampaikan juga linknya. Jadi untuk setiap pertemuan yang tidak Meet atau tidak melalui Zoom ataupun Google Meet, maka saya akan menggunakan media dari Classroom. Nah, baiklah, pada pertemuan minggu kedua ini saya akan menjelaskan tentang atmosfer, yang mana pada capaian akhir pembelajaran ini saya menginginkan mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang atmosfer serta peranannya dalam kehidupan di bidang pertanian. Nah, kemampuan menjelaskan ini tentu saja akan Anda lakukan atau Anda sudah bisa menjelaskan ketika Anda sudah mempelajari materi tentang atmosfer ini, dan tidak terlepas kemungkinan Anda memang dituntut untuk memperkaya ya khasanah-khasanah ilmu tentang atmosfer secara mandiri. Kemudian apa saja yang perlu kita ketahui dalam metode apa saja yang perlu kita ketahui tentang atmosfer, yaitu paling tidak Anda bisa memahami apa sih definisi daripada atmosfer itu, kemudian apa yang terkandung di dalam atmosfer itu, serta bagaimanakah komposisi atau lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Mungkin selama ini kita hanya mengenal atmosfer itu merupakan satu kesatuan yang utuh gitu. Ternyata atmosfer itu merupakan sebuah selimut bumi yang berlapis-lapis, yang mana tiap lapisan itu tentu mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, kemudian di dalam subbab atmosfer ini Anda perlu juga mengetahui apa fungsi dari atmosfer. Jadi secara globalnya Anda bisa melihat pada chapter desain ini ya, bagaimanakah latar belakangnya atau pendahuluan dari atmosfer, kemudian apa fungsi daripada atmosfer. Secara garis besar itu mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Ya tentu saja pelindung dari radiasi matahari, bisa juga pelindung dari benda-benda angkasa, bisa juga atmosfer itu bisa membantu di dalam menstabilitaskan suhu ya. Mengapa bisa demikian? Nanti akan kita urai satu persatu pada slide berikutnya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa atmosfer itu ternyata terdiri dari berlapis-lapis ya, mulai dari lapisan paling dekat dengan bumi sampai lapisan yang paling dekat dengan matahari. Nah, kemudian apa kaitan atmosfer dengan kehidupan di bumi ataupun dengan hal-hal yang mempengaruhi fungsi dan struktur atmosfer? Dalam hal ini adalah polusi. Baik polusi yang diakibatkan oleh aktivitas alam ataupun aktivitas industri dan juga aktivitas transportasi. Nah, jadi secara gamblangnya apabila
di akhir kuliah ini nanti Anda bisa menjelaskan apa yang ada di chapter desain ini, maka itu bisa dikatakan Anda telah mampu, ya, mampu menyerap ilmu agroklimatologi untuk subbab atmosfer. Nah, karena itu sebagai checklistnya Anda, selain adanya nanti pretest dan posttest dari saya, Anda pada minggu depan ataupun ketika Anda mempelajarinya, maka Anda buka saja chapter desain ini. Anda jelaskan seperti ketika saya menjelaskan dalam video ini, ya. Nah, kalau Anda bisa menjelaskan secara lancar, secara detail, maka capaian pembelajaran tentang atmosfer ini sudah Anda kuasai. Jadi, Anda bisa checking untuk diri Anda sendiri, apakah Anda sudah mampu atau belum. Kalau belum, ya belajar lagi, ya. Kalau sudah, ya alhamdulillah, ya. Itu harapan kami. Nah, baiklah, akan kita bicarakan dari satu persatu slide yang saya sampaikan. Ini latar belakang atau sekilas ya tentang atmosfer, bahwa Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan kata atmosfer, ya. Kemudian di dalam atmosfer itu mengandung gas-gas dan aerosol. Anda gas tentu sudah paham definisinya. Gas itu tidak tampak, ya, tapi bisa kita rasakan, ya. Sedangkan aerosol sendiri itu apa kira-kira? Aerosol itu adalah zat cair dan juga benda padat tapi yang kecil atau lembut, ya, lembut. Nah, apa kira-kira yang dimaksud benda padat yang ada pada lapisan atmosfer itu? Ya misalnya ada debu-debu, kemudian serbuk sari, ya. Nah, karena saking kecilnya atau kecil, dia itu terbawa dan tercampur menjadi satu di dalam lapisan-lapisan atmosfer itu. Tentu saja untuk bisa tercampur atau melayang kemana-mana, dia tentu bisa seperti itu karena terbawa oleh adanya angin. Nah, kemudian gas-gas yang terkandung di dalam masing-masing atmosfer itu ternyata tidak sama tiap lapisan, ya. Kemudian statusnya pun bisa ada yang permanen, ada pula yang berubah-ubah. Nah, jadi secara singkatnya, atmosfer itu merupakan campuran dari berbagai gas dan aerosol yang menyelubungi permukaan bumi. Nah, aerosol itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari partikel cair dan padat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa partikel cair itu bisa berupa uap air, ya, merupakan hasil evapotranspirasi, dan partikel padat bisa berupa asap dari industri, debu-debu yang bertebaran, serbuk sari, serta patogen-patogen yang berterbangan di udara. Nah, Anda jangan merasa yakin, ya, bahwa walaupun udara kita itu dikatakan udara yang bersih, itu kadang juga mengandung patogen-patogen yang secara kasat mata mungkin tidak bisa kita lihat. Nah, bagaimana untuk bisa membuktikan? Saya kira Anda waktu di SMA ataupun nanti kita kuliah, ada di praktikum biologi ataupun praktikum mata kuliah lain, ya, bahwa kita bisa memperlakukan suatu percobaan dengan media agar, ya, biasanya dalam suatu petri dish, kemudian kita taruh di luar atau di lingkungan terbuka, ya, dalam waktu paling setengah jam atau 15 menit gitu, kemudian kita ambil lagi, kita tutup, kita biarkan, besok sudah muncul banyak jamur-jamur maupun patogen-patogen yang
bermacam-macam yang perlu kita identifikasikan dengan mikroskop. Ya. Atau kalau Anda gampangnya saja bahwa kalau kita menaruh makanan, khususnya pada makan yang manis ya, ataupun basah, itu kan dalam waktu yang singkat dia akan menjamur, akan berbau busuk. Nah, itu bukti bahwa ada patogen atau mikroorganisme yang di udara mencari makan di media padat itu. Ya, seperti itu contoh kaitannya bahwa dalam atmosfer itu juga ada patogen-patogen ataupun benda padat, partikel-partikel padat yang lain. Tentu saja partikel padatnya tidak yang besar, tetapi biasanya dalam bentuk yang sangat-sangatlah mikro. Ya. Nah, kemudian tadi juga dalam chapter desain disampaikan beberapa fungsi atmosfer ya. Yang paling utama itu adalah atmosfer itu melindungi bumi dari radiasi matahari. Nah, mengapa radiasi matahari itu perlu dilindungi? Maksud saya itu bumi itu perlu dilindungi dari pancaran radiasi yang kuat. Anda bisa membayangkan ya, kita saja yang di bumi ini merasakan pancaran radiasi matahari itu terasa panas ya, terasa panas. Apalagi kalau tidak ada atmosfer. Nah, sedangkan Anda tahu juga bahwa radiasi matahari itu terdiri dari macam-macam nama atau jenis cahaya ya. Ada cahaya merah atau inframerah, ultraviolet, dan lain-lain. Yang mana ada beberapa radiasi cahaya yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, oleh karena itu kita sebaiknya tidak mendapatkan sinar itu terlalu banyak. Nah, atmosfer inilah yang salah satu bagian yang melindungi kita dari hal-hal buruk yang muncul akibat adanya radiasi cahaya matahari. Andai tidak ada atmosfer ataupun penghalangnya ataupun pelindungnya, nah tentu pancaran radiasi matahari yang jatuh ke bumi itu sangatlah kuat. Ya. Apakah itu Anda tahan ya? Misalnya terlalu berlebihan panasnya ya, kita di negara tropis saja yang sudah terbiasa hidup itu juga merasakan, kadang kita merasa gerah pada saat jam 12 sampai jam setengah 2 ya, karena itu posisi radiasi matahari tegak lurus dengan bumi ya, sehingga panas pancarannya itu adalah maksimal. Nah, kemudian atmosfer juga itu tadi dikatakan bahwa atmosfer itu mengandung uap air. Nah, uap air yang berasal dari evapotranspirasi itu dengan adanya atmosfer, maka uap air itu tidak terus melayang atau terbang ke lapisan yang lebih jauh dari permukaan bumi karena dia tertahan oleh adanya atmosfer. Nah, oleh karena itu di sini atmosfer juga bisa dikatakan sebagai penampung uap air, sehingga permukaan bumi ini diharapkan tidak kehilangan uap air, yang mana asal dari uap air itu berada dari bumi. Ya, seperti misalnya permukaan air laut. Ya. Asalnya air itu kan dari situ, atau dari sumber-sumber mata air, atau dari air yang tersimpan di dalam lapisan tanah. Karena adanya radiasi matahari, maka dia akan berubah menjadi uap atau mengalami proses evaporasi. Nah, karena dia ringan, maka naik ke atas. Kalau tidak ada atmosfer, maka uap air ini akan melayang atau bergerak terus ke atas, sehingga akan tidak bisa tertahankan di
permukaan bumi itu. Ya, itu sebabnya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa kaitannya lapisan atmosfer dengan radiasi bumi, pancarannya itu sebetulnya juga dalam rangka menjaga stabilitas suhu. Sehingga Anda malam tidak terlalu dingin, ya, karena bumi kalau malam hari kan melepas panas. Ya. Nah, karena tertahan oleh lapisan atmosfer itu, maka panasnya tidak semuanya terlepas ke atas. Ya. Nah, sehingga di sini stabilitas suhu akan bisa lebih terjaga dengan adanya atmosfer. Sehingga Anda pada siang hari tidak terlalu panas, kemudian pada malam hari tidak terlalu dingin. Nah, di awal penjelasan tadi juga sudah disebutkan bahwa atmosfer itu kan banyak mengandung gas-gas. Nah, nanti bisa Anda cermati ya, gas-gas mana saja yang mayoritas dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi dan mana yang tidak. Salah satu contoh yang gampang itu adalah kandungan oksigen dan karbon dioksida yang ada di atmosfer. Sepintas dua gas ini kan sebetulnya dua gas yang di sisi lain dibutuhkan, di sisi lain tidak dibutuhkan. Anda di bidang pertanian tentu paham ya, oksigen itu dibutuhkan manusia untuk pernafasan. Kemudian manusia melepaskan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida bagi manusia memang tidak diperlukan, tetapi untuk tanaman ini merupakan bahan pokok dari aktivitas fotosintesa. Nah, dengan adanya air dan karbon dioksida melalui proses fotosintesa, maka akan menghasilkan apa? Karbohidrat. Yang mana karbohidrat itu dipakai tumbuhan untuk pertumbuhan tanaman itu sampai produksi. Yang mana produksinya juga dimanfaatkan oleh manusia. Jadi di sini memang kandungan oksigen dan karbon dioksida itu banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga kandungan atau komposisi gas-gas ini tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan gas-gas yang lainnya. Nah, fungsi yang lainnya juga bisa dikatakan atau dijelaskan bahwa atmosfer itu juga melindungi dari sistem tata surya, atau contoh gampangnya adalah meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Nah, harapannya dengan melalui berbagai lapisan atmosfer itu, dengan adanya panas atau energi dari radiasi matahari itu, maka meteor-meteor itu akan terpecah-pecah ya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga tidak membahayakan apabila jatuh di bumi. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan ya tentang komposisi gas di atmosfer. Ada yang konsentrasinya relatif konstan, ada yang konsentrasinya berubah-ubah. Ini nanti bisa Anda cermati dan Anda lihat komposisinya. Syukur-syukur kalau Anda bisa mengembangkan kira-kira mengapa ya kalau gas yang ini relatif konstan, sedangkan gas-gas yang tercatat di poin yang B ini konsentrasinya berubah-ubah ya. Begitu. Nah, struktur atmosfer. Tadi sudah juga di awal saya jelaskan bahwa struktur atmosfer itu ternyata ada dalam berlapis-lapis ya. Jadi tidak hanya satu lapis tapi berlapis-lapis. Dimulai dari jarak yang paling dekat dengan bumi yang namanya adalah troposfer, dan lapisan yang paling dekat dengan matahari ya, biasanya disebut dengan lapisan ionosfer. Nah, lapisan-lapisan yang
ada pada atmosfer itu ada pula lapisan pembatas antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Biasanya dicirikan dengan nama tropopause, ya, dengan akhiran pause. Jadi kalau tropopause itu merupakan lapisan pembatas antara troposfer dan stratosfer. Begitu juga kalau lapisan stratosfer dan mesosfer itu ada lapisan pembatasnya yang disebut stratopause. Nah, masing-masing lapisan ini mempunyai deskripsi sendiri-sendiri. Di sini sudah saya rincikan, ya. Anda tinggal mempelajari, menghafalkan. Nah, pada lapisan-lapisan ini juga ada terjadi gejala inversi suhu dan ada pula gejala lapse rate suhu. Ya. Apa bedanya lapse rate suhu dan inversi suhu? Kalau lapse rate suhu itu setiap Anda naik atau terjadi peningkatan tempat. Jadi misalnya Anda mengukur lapisan atmosfer itu, kan ini yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Semakin Anda menjauh dari bumi, maka di lapisan troposfer ini akan terjadi penurunan suhu. Ya. Nah, tapi akan terbalik dengan pada lapisan yang stratosfer. Di lapisan stratosfer ini terjadi gejala inversi suhu. Apa kalau inversi suhu? Kalau inversi suhu justru terjadi peningkatan suhu pada saat Anda peningkatan ketinggian tempat. Nah, karena stratosfer ini pada ketinggian sekitar 20-50 misalnya, ya. Ketika Anda mungkin punya data pada ketinggian 20 km dari permukaan bumi itu misalnya tercatat suhu mungkin 50 derajat begitu, ya. Maka pada ketinggian 40 km dari permukaan bumi maka akan terjadi suhu yang lebih tinggi pula. Jadi di stratosfer ini proses atau gejala suhunya berkebalikan dengan yang ada di mana? Di lapisan apa? Di lapisan troposfer. Ya, seperti itu. Nah, ini lapisan-lapisan berikutnya saya kira sudah cukup jelas, ya, deskripsinya. Nah, yang terakhir, yang lapisan terakhir adalah ionosfer. Di dalam ionosfer itu gas-gasnya sudah sangat sedikit sekali, ya. Orang bahkan kadang mengenalnya dengan sebutan lapisan yang hampa udara atau ruang hampa udara. Bisa juga dikatakan ini sebagai lapisan exosfer, ya, lapisan terluar, ya. Jadi lapisan atmosfer yang paling terakhir atau terluar itu orang bisa menyebutnya sebagai lapisan exosfer, bisa juga menyebutkan sebagai ionosfer dan juga merupakan ruang hampa udara. Nah, karena kondisi-kondisi gas dan aerosol yang ada di dalam lapisan ionosfer ini tidak mendukung adanya kehidupan, maka biasanya di sini tidak memungkinkan adanya kehidupan, khususnya pada makhluk hidup, ya. Ini kemudian yang perlu saya jelaskan juga, ya, di sini kaitannya polusi dengan kondisi atmosfer, ya. Ini saya kira sudah cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita lanjutkan di Google Classroom, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya juga
menunggu respon dari mahasiswa. Jadi saya mohon nanti beberapa mahasiswa bisa menanggapi dulu, kemudian akan saya tanggapi berikutnya. Tetap pada jam kuliah yang sama di masing-masing pertemuan dengan media classroom. Ya. Nah, ini sumber-sumber polusi ya yang ada itu bisa dari alam ya, seperti misalnya meletusnya gunung berapi atau asap-asap yang keluar dari gunung berapi yang kadang itu dia tidak membahayakan ya, tapi tetap masih mengeluarkan asap ya. Kemudian dari industri-industri pembakaran-pembakaran dari cerobong-cerobong asap ya. Bisa juga dari kendaraan bermotor ya. Jadi bagi Anda semua jika kendaraannya sudah tidak layak pakai, sebaiknya diganti ya atau diperbaiki sehingga tidak menimbulkan polusi. Nah, baiklah, untuk tugas minggu depan ini hanya saya tayangkan saja. Nanti kita bahas secara menyeluruh atau secara detail di Google Classroom. Saya kira ini tambahan penjelasan saya secara lisan dari PPT yang saya share di Ilmu. Semoga Anda semua bisa jelas. Sekali lagi saya tekankan bahwa perkuliahan ini tidak berhenti hanya di sini, tapi masih kita lanjutkan lagi di classroom. Saya akhiri dulu melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.